Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi kelas 8. Namun sebelum itu perkenalkan nama saya Ayuni Suryani Pinangkaan dengan NIM 2050438. Saya dari Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, materi kelas 8 yang akan kita bahas adalah Teorema Pythagoras dengan subbab sifat teorema Pythagoras, mengidentifikasi segitiga siku-siku, dan yang terakhir rumus teorema Pythagoras. Baik, teman-teman tahu nggak gambar apa ini? Nah, gambar ini adalah Pythagoras, salah satu penemu Pythagoras yang berasal dari Yunani. Yang salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan sebuah aturan untuk menentukan salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Teorema ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Untuk segitiga yang lain tidak dapat menentukan sisi dengan teorema ini. Yang uniknya, ternyata rumus ini 1000 tahun sebelum masa Pythagoras. Orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan ajaib ini. Walaupun faktanya, isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras. Namun, teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Baik, kita masuk pada subbab pertama, yaitu subbab sifat teorema Pythagoras. Sifat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan salah satu sisi segitiga, yaitu pertama, pada segitiga siku-siku. Yang kedua, minimal 2 sisi segitiga diketahui. Sub kedua, mengidentifikasi segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki 3 buah sisi dengan salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ini, panjang AKC itu disebut sisi tinggi atau sisi tegak. Bisa juga disebut A kecil. Dan panjang AKB disebut sisi alas atau bisa disebut juga sebagai B kecil. Dan terakhir, panjang B C adalah sisi miring atau bisa disebut sebagai C kecil. Keterangannya boleh dilihat oleh teman-teman sendiri. Nah, kita masuk pada subbab terakhir, yaitu rumus teorema Pythagoras. Pada gambar berikut, jika di gambar berikut ini yang ditanya adalah sisi C, jika pada gambar berikut ini yang ditanya panjang AKB atau bisa juga disebut C kecil, maka rumusnya akan berbunyi C kuadrat dikurang A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mencari sisi miring AB dengan panjang C, yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Bagaimana jika kita ingin mencari sisi alas dan sisi tegak? Untuk menentukan sisi tegak AC yaitu sebagai berikut. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, sehingga didapat B sama dengan akar C kuadrat ditambah A kuadrat. Untuk menentukan sisi alas BC yaitu sebagai berikut. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat.
kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai AC pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar berikut ini yang diketahui adalah panjang BC sama dengan 6 cm dan panjang AB sama dengan 8 cm. Yang ditanya adalah panjang AC. Jadi penyelesaiannya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan, kan sudah diketahui AB sama dengan 8 dan BC sama dengan 6. Jadi kita tinggal masukkan ke rumusnya, yaitu AC kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 6 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64 dan 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi 64 ditambah 36 sama dengan 100. Yang ditanya adalah nilai AC, bukan nilai AC kuadrat. Jadi AC sama dengan akar 100. Jadi AC sama dengan akar 100 adalah 10. Jadi panjang nilai AC sama dengan 10 cm. Kita masuk pada soal berikutnya. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku berada di E. Apabila panjang sisi AB sama dengan 16 cm serta panjang sisi BC sama dengan 12 cm, maka hitunglah panjang sisi AC. Nah, penyelesaian berikut ini dari soal di samping bisa kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku seperti berikut ini. Nah, segitiga berikut ini panjang AB sama dengan 16 cm atau bisa disebut sebagai B kecil sama dengan 16 cm dan panjang BC sama dengan 12 cm atau bisa disebut H kecil sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan adalah panjang AC atau bisa disebut juga C kecil. Jadi berlaku, jadi sebab segitiga di slide sebelumnya adalah segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras seperti di bawah ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang ditanyakan adalah panjang AC atau C kecil, jadi rumusnya yang dipakai adalah seperti ini. Jadi C kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144 dan 16 kuadrat sama dengan 256. Jadi C kuadrat sama dengan 144 ditambah 256. Jadi sama dengan 400. Yang ditanya adalah C, bukan C kuadrat. Jadi C sama dengan akar 400 sama dengan 20. Sehingga panjang sisi AC pada segitiga siku-siku ABC dalam soal di slide sebelumnya yaitu 20 cm. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang salah. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.